Kalaulah Muhammad itu sebenarnya wujud Allah, maka Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Kalaulah Muhammad itu tiada lain adalah Allah, maka sesungguhnya Muhammad itu yang Allah itu. Itu yang dikatakan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah cerai dia. Nah, itu diri dengan namanya, diri dengan sifatnya, diri dengan wujudnya, tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ya, makanya orang ahli thariqat, ahli tasawuf, dia bukan mengingat lapas Allah, dia bukan mengingat tulisan Allah, tapi dia betul-betul mengingat diri yang bernama Allah. Teman-teman semuanya, kita akan menyaksikan diskusi antara Bang Edis melawan Gus Wafi. Gus Wafi tidak terima dengan judul yang Bang Edis buat, yaitu Stop Menuhankan Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad benar-benar dituhankan? Bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan diskusi berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Sama bilang, berarti, Dis. Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia, tapi orang itu tidak melakukan itu. Berarti nggak bisa dikatakan dia menuhankan Yesus. Yesus bilang, jangan mencuri, tapi dia mencuri. Kita kasih sekarang ya. Jadi gini, Yesus, Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad, andaikan ada di Kristen itu sama nggak seperti Bapak Allah berarti? Lebih parah, bahkan Muhammad itu diperlakukan lebih hebat daripada Bapa di sorga. Bapa di sorga itu nggak pernah kencingnya diminum, tapi kencingnya Muhammad diminum. Berarti Nabi Muhammad, andaikan ada di Kristen itu lebih keren daripada Bapak Allah berarti ya? Diperlakukan lebih hebat daripada Bapa di sorga. Masya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, lebih tinggi daripada Bapak Allah, kata Edis. Lebih tinggi. Saya bilang diperlakukan. Kok lebih tinggi Kan, gimana sih? semakin kita mengikutinya, berarti kan semakin tinggi derajatnya, kan begitu, Dis? Bukan tinggi derajatnya. Gini loh. Muhammad itu diperlakukan, dikultuskan lebih daripada orang Kristen mengkultuskan Bapa di sorga, mengkultuskan Yesus. Nggak ada orang Kristen itu yang sampai minum kencingnya Yesus. Tapi orang Islam, kencingnya Muhammad tuh diminum sampean. Saya tidak sedang membahas kencing, Dis. Saya sedang membahas ajaran yang diperintah, Dis. Ketika semakin dia menuruti ajaran yang diperintah, berarti semakin tinggi dia ketuhanannya, kan begitu. Dan mau masalah kencing, mau masalah darah, apapun itu ya, berarti Nabi Muhammad kalau di Kristen lebih tinggi dari Bapak Allah. Jeder. Selamat datang di kebenaran. Maksudnya gimana sih Gus Wafi? Nggak nyambung orangnya. Loh, kan tadi kan menuruti kan, konsepnya kan menuruti. Semakin dia menuruti ajarannya, berarti semakin dia dianggap Tuhan, betul? Bukan dianggap Tuhan, semakin dipertuhan. Iya, semakin dituhankan. Berarti Nabi Muhammad kalau di Kristen itu sudah dianggap Tuhan, Dis. Iya Gitu memang loh. iya, lebih parah bahkan. Iya, wah, hebat. Lah iya, kamu sudah Dis. mengakui bahwa Muhammad dipertuhan orang Islam gimana? Dis mengakui, teman-teman ya. Contoh, Berarti saya Nabi kasih Muhammad contoh aja nih. dijadikan Saya Kristen kasih keren contoh, gitu Gus. loh. Saya kasih contoh nih. Ada sekelompok orang nih. Taruhlah di India. Ya kan? Nah, di India ini adalah orang, misalnya taruhlah dia ini kencing, dia kencing. Nah, kencingnya itu ditampung, diminum sama orang. Kalau dia ngeludah, gitu kan? Ludahnya ditangkap. Wah, dioles-oles begini. Ya kan? Nah, terus apa lagi misalnya? Kalau dia mandi begitu, air mandiannya itu ditangkup, diminum-minum airnya. Menurut kamu itu mengkultuskan orang itu enggak? Ya. Nah, Muhammad digituin enggak sama orang Islam? Ya. Iya, makanya Muhammad itu dalam agama Islam itu dewa di atas segala dewa. Gimana sih kalian ini? Iya. Muhammad itu bahkan kencingnya itu diminum sama orang Islam. Keren. Karena begitu didewakannya Muhammad itu, makanya saya bilang kalian ini berada dalam kesesatan yang nyata. Gini, Mas Edi, saya jelaskan ya. Gimana? Saya jelaskan ya. Silakan. Bedanya kalau di Kristen, contoh-contoh seperti itu sudah tingkatnya Tuhan. Tapi di dalam Islam, contoh-contoh seperti itu bukan masih Tuhan. Tuhan masih jauh, bukan seperti itu.
Masih jauh. Bedanya begitu, Dis. Jadi kalau Nabi Muhammad yang kita lakukan kepada beliau, apa yang beliau ajarkan kita lakukan, itu kalau dianggap di dalam agama Kristen, itu sudah Tuhan. Tapi kalau di dalam Islam belum, itu masih tabarruk, mencari berkah, hanya memuliakan, itu istilahnya, belum Iya, menuhankan. Kalau di Islam itu namanya begini. Di dalam Kristen itu bahkan Gus Wapi, kamu tidak boleh membuat dirimu sujud kepada batu berukir, nggak boleh. Batu berukir aja nggak boleh. Nah, kalau di dalam agama kalian, Muhammad itu kencingnya diminum, ludahnya itu jadi rebutan, betul nggak? Nah, terus kemudian keringetnya Muhammad itu katanya harum semerbak 1000 bunga, betul? Betul. Kemudian darahnya bahkan diminum, betul? Ya. Nah, apalagi kurang bagaimana kalian itu mengkultuskan Apakah itu manusia namanya bernama Muhammad? Oh, berarti kalau di Kristen, teman-teman ya, kalau di Kristen, ketika kita bertabarruk kepada Nabi Muhammad, mencari berkah dari Nabi Muhammad, itu sudah Tuhan. Kalau di Kristen, kalau di kita belum, itu masih konsep tabarruk, belum itu. Gus Wapi, Kalau konsep Tuhan itu yang bilang goyatul Muhammad khudu' itu wat pencipta tadallul. langit dan bumi siapa, Gus Wapi? Kita tidak pernah meyakini Nabi Muhammad pencipta langit dan bumi. Pertama. Iya, justru saya pertegas, Nah, Muhammad itu jangankan Tunggu dulu, menciptakan santai langit dulu, dan bumi. gantian lah ngomong itu. Kan kamu tadi ngomong saya yang dengerin kan? Bukan Gantian masalahnya lah dulu. kamu salah paham, Gus Wapi yang terhormat. Saya tidak bilang Muhammad tuh pencipta langit dan bumi. Bahkan Muhammad itu nyiptain laler aja dia nggak bakal bisa. Ya, dengarkan dulu gantian ngomongnya gitu loh. Jangan kamu Tetapi terus. dia Saya yang kan dari manusia tadi kan biasa dengerin kamu itu ngomong. dipertuhan, dikultuskan. Bahkan Abu Bakar dulu Umar bin Khattab pernah dia mencabut pedang. Siapa yang bilang Muhammad sudah meninggal? Awas kalian. Saya tebas kata Umar bin Khattab, betul nggak? Betul nggak? Nah, lalu apa kata Abu Bakar? Barang siapa yang mempertuhan Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah mati. Betul nggak? Ya. Nah, artinya orang Islam itu dulu memang mempertuhan Muhammad itu. Dan Oke, Muhammad kita ambil sudah tema mati. ini ya. Kita atur waktu ya, biar ngomongnya gantian. Kamu ngomong terus silakan. sih dari tadi. Ngomong terus Silakan. kamu dari tadi. Ya, kita siapa dulu ini setelah ini? Fleksibel aja waktunya, coba. Ayo. Jangan. Nah, Saya itu nggak udah berani biasa kan, ya? ngomong ditindih-tindih seperti itu. Jadi kalau kamu ngomong lama, saya dengerin, saya baru jawab, kamu potong lagi kan nggak enak. Oke, kan, gitu. tapi fleksibel ya. Boleh Gini. boleh diselah dikit-dikit tapi jangan terlalu parah gitu ya. Ya. Oke, boleh diselah dikit-dikit. Silakan. Ayo. Minta jadi selah. Bukan, Oke lah, maksudnya berarti 5 biar menit biar pertama lebih ini setelah santai ini saya ya. diskusinya. Ya, silakan yuk. Oke. Tunggu, saya mau nutup pintu dulu, hujan. Duh, berat nih saudara-saudara, berat. Ya, silakan yuk. Tunggu dulu, aman. Ya, silakan, Gus Wapi. Mana waktunya ini? Rematch. Ya, rematch. Yuk, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema kali ini Yesus sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad yang andaikan ada di Kristen itu sudah setingkat seperti Tuhan. Nah, begini Mas Edis. Di dalam agama Islam itu ada istilahnya tabarruk. Tabarruk itu mencari berkah. Ingat, ketika kita mencari berkah itu bukan karena dia Tuhan, bukan. Bukan karena dia Tuhan, karena sampai detik ini Mas Edis tidak akan pernah menemukan bukti tertulis ada umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Gak ada bukti tertulisnya. Gak ada. Sampai detik ini kita tidak akan pernah mendengarkan Mas Edis membuka sebuah data misalnya bahwa ada contoh orang yang bertabarruk kepada Nabi Muhammad, dia sedang menuhankan Nabi Muhammad. Tidak. Tetapi ternyata teman-teman, dalam konsep Kristen, tabarruk itu sudah dianggap Tuhan gitu loh.
Tabarruk itu sudah dianggap Tuhan. Contoh, kita mengambil berkah dari keringat Nabi Muhammad. Bahwa dalam riwayat sahih hadis, keringat Nabi Muhammad itu diakui harum. Di dalam tercatat dalam hadis itu, keringat Nabi Muhammad itu harum seperti parfum, sehingga dijadikan parfum oleh sebagian sahabat. Nah, konsep tabarruk di dalam Islam itu adalah konsep kekhususan bagi orang-orang yang khusus, tidak hanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam ketika dulu bisa membangkitkan orang mati, ketika Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit yang hidup, ya. Lalu ada orang-orang yang nyembah Nabi Isa. Nah, itu dituhankan. Menyembah Nabi Isa dan dia mentiadakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal konsep tentang mencari berkah ini sudah banyak dilakukan oleh umat Islam, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada para ulama. Kalau ada ulama, orang soleh, dia mengarang kitab yang dikaji orang seluruh dunia, kita bertabarruk ke makam para ulama. Apakah itu hanya terjadi di Islam? Tidak. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Katolik, juga ada istilah datang ke makam orang-orang soleh. Apakah kita menuhankan makam? Tidak. Kita sedang mencari berkah karena kita menganggap orang yang mati ini, Nabi Muhammad adalah orang yang dimuliakan oleh Allah sehingga dia dijadikan wasilah. Apakah ada dalilnya? Ada dalam surah Ali Imran. Ini ya. Saya pakai dalil Mas Edis. Nah, nih surah Ali Imran ayat 35. Ali Imran 35. Nih ya. Saya kasih tahu Ali Imran 35. Beliau itu hanya wasilah ya. Iqalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharra. Oh, tunggu. Ntar, bukan. Wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Nah, ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Jadi, kita bertakwanya itu kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Untuk sampai mendapatkan cinta Allah, maka wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Wasilah ini harus berupa orang-orang yang dimuliakan. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian semua selamat. Nah, Nabi Muhammad kita jadikan sebagai wasilah, bahwa beliau adalah orang yang jalan kebenaran hanya melalui dia. Tidak ada jalan menuju Bapa Allah maksudnya kecuali harus melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Wah, itu. Jalan kebenaran dan hidup, kalau di Kristen langsung Tuhan, saudara. Langsung Tuhan. Kalau di kita bukan, karena dia hanya jalan. Dia itu hanya jalan, bukan tujuan. Sehingga tidak akan pernah ada bukti tertulis bahwa Nabi Muhammad dituhankan oleh umat Islam. Ada nggak bukti tertulisnya? Nggak ada. Karena dia sebagai mutabarrak bih, orang yang dijadikan wasilah dalam mencari keberkahan, bukan sumber dari keberkahan itu sendiri. Sekian. Terima kasih. Berat saudara. Berat saudara. Berat. Baik ya, saya tampilkan. Apakah ada orang Islam itu yang menuhankan atau menyembah Muhammad? Nih ya, saya putar balikkan dulu kamera saya. Nih. Bentar. Sabar ya Gus ya. Sabar. Nih. Kamera begini yang repot-repot nih. Aduh, dibacakan saja dalilnya nggak mau. Harus ditunjukin. Nih, coba ya, nih. Ketika Muhammad meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 632, Umar awalnya tidak percaya bahwa ia telah meninggal. Dikatakan bahwa Umar berjanji akan membunuh siapapun yang mengatakan bahwa Muhammad mati. Aduh, macet kan? Nih. Nih, mana tadi sampai mana? Aduh, nih,
Umar berkata, dia tidak mati tetapi dia telah pergi kepada Tuhannya seperti Musa pergi menghilang dari kaumnya selama 40 malam. Setelah itu dia kembali kepada mereka dan seterusnya. Demi Allah, Nabi akan kembali sebagaimana Musa kembali kepada kaumnya dan dia akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa dia telah mati. Nah ini. Abu Bakar kemudian secara terbuka berbicara kepada komunitas di masjid, mengatakan apa nih? Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah meninggal dunia, saudara-saudara. Jadi ada datanya, Gus Wafi. Makanya saya bilang begini. Kenapa? Maksudnya begini loh, dianggap Tuhan. Maksudnya dianggap Tuhan tuh gimana maksudnya? Dianggap Muhammad itu sang pencipta? Enggak, bukan gitu maksudnya. Mempertuhan itu, makanya gini loh Gus Wapi, kalian ini ketika ditanya mempertuhan, di pikiran kalian itu adalah menganggap sesuatu itu sang pencipta. Bukan gitu. Definisi mempertuhan itu bukan begitu Gus Wapi. Nggak ada definisi di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Definisi mempertuhan itu adalah menganggap dia sang pencipta. Nggak ada. Nggak ada satupun. Kalau ada ayat mempertuhan artinya menganggap dia sang pencipta, saya terjun dari Monas. Mempertuhan itu artinya membuat dirimu, ya, dirimu itu menjadi takluk kepadanya, menjadikan dia yang terutama, utama, penting di atas segala-galanya. Ya kan, mencintai dia berlebih-lebihan di atas segala sesuatu, itu maksudnya mempertuhan tuh kayak begitu. Makanya Abu Bakar sampai bilang, barang siapa yang menyembah Muhammad, mempertuhan Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Sampai suara saya habis. Coba, gimana sekarang Gus Wapi? Ini boleh disela nih, kita ngobrolnya santai saja. Gak apa-apa, setelah ini saya jawab itu, saya catat ini. Lalu, tadi saya sudah bilang perumpamaan Gus. Kalau misalnya, karena banyak nih orang-orang di India, pergi ke India, banyak orang-orang kayak begitu. Ada sepeda motor gitu, baru sepeda motornya diputer-puterin, dikasih kembang-kembang. Ada sapi begitu, sapinya dikasih kembang-kembang, terus gini-gini sama sapi, kencingnya begini-begini. Ada di India, tonton aja banyak kayak begitu. Makanya disebutkan mereka mendewakan sapi, mempertuhan sapi, gitu loh. Ada. Nah, di India juga ada kayak begitu. Kalau orang kencing, oh kencingnya berkah, gitu kan. Lap-lap kencingnya ditadahin di gelas, diminum kencingnya. Ada. Begitu loh. Ada Gus Wapi kayak begitu. Tonton aja video-video di India itu, saya paling seneng itu nonton video-video India itu. Adalah kencing lah di gini, sapi lah. Banyak kayak begitu. Nah, sekarang coba kamu Gus Wapi saya tanya, kalau ada orang memperlakukan manusia seperti itu, kencingnya diminum, keringetnya jadi parfum harum, ludahnya kalau ludahnya ditangkap, ludah berkah, ludah ini ludah berkah. Itu namanya sudah memperlakukan manusia itu secara berlebih-lebihan, secara gulu. Ada loh, Muhammad pernah ngomong gitu, jangan kamu memperlakukan saya secara berlebih-lebihan. Jangan kamu memperlakukan saya seperti orang Nasrani memperlakukan Isa. Orang Nasrani saja nggak ada yang sampai minum kencingnya Isa, nggak ada. Orang Nasrani nggak ada yang sampai keringatnya Isa itu harum, nggak ada. Nah, Muhammad itu lebih parah diperlakukan sama orang Islam. Tapi kenapa sih kalian nggak sadar-sadar kalau kalian itu mempertuhankan Muhammad? Sampai habis suara saya, saudara-saudara. Saya lupa beli air minum. Mas Ed di sini sebenarnya lebih baik jadi pelawak kayaknya. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Begini Mas Edis ya. Semua kemuliaan Nabi Muhammad, saya garis bawahi ya. Semua kemuliaan Nabi Muhammad dari keringatnya harum, kemudian ludah beliau itu diperebutkan oleh para sahabat. Semuanya apakah datang dari diri Nabi Muhammad?
Apakah dari kemuliaan murni dari diri dia? Enggak, Mas Edis. Apakah saya punya dalil dalam mengatakan seperti ini? Ada dalilnya. Kita buka. Kalau itu murni dari diri Nabi Muhammad, oke, ada benarnya omongan kamu. Tapi apa kata Al-Quran? Nih, Surah Al-A'raf ayat 188. Apa kata Allah? Kul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak bisa memiliki diriku sendiri, tidak bisa memberi manfaat wala dharran, dan tidak bisa memberi bahaya. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, andaikan aku hebat bisa tahu terhadap perkara yang gaib, lastakthartu minal khairi, aku akan memperbanyak kebaikan, wa ma massaniya su, dan aku akan menolak kejelekan. Tetapi apa? In ana illa, tetapi aku hanyalah nadhirun, seorang pemberi peringatan, wa basyirun, dan seorang pemberi kabar gembira, liqaumin, bagi kaum yu'minuna yang mereka beriman. Nah, coba kita lihat semua penjelasan para ulama sama. Maksudnya la amliku nafsi naf'an wala dharran, la aqdiru ala ijtilabi naf'in ila nafsi. Kemanfaatan, kemuliaan, semua kehebatan Nabi Muhammad bukan datang dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan itu datang dari Allah, sama seperti ketika Yesus mengatakan begini, Mas Edis. Nih, apa kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Nah, Yesus saja yang kamu anggap Tuhan, yang dituhankan, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kenapa Anda tuhankan, Mas Edis? Apalagi kalau kita melihat contohnya. Yohanes 8 ayat 54. Nih ya. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa akulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami? Loh, kemuliaan Yesus, dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa mengobati penyakit orang yang sakit. Ternyata kemuliaan itu bukan dari dirinya sendiri, saudara, tetapi kemuliaan itu datang dari Bapa yang mengutus dia. Tapi kenapa Mas Edi sampai detik ini tetap menuhankan dia? Nah kan lucu, kemuliaannya bukan datang dari dirinya, kemuliaannya datang dari dia yang mengutusnya. Makanya Yesus dalam Yohanes mengatakan, tidaklah sama kemuliaan antara aku yang diutus dengan dia yang mengutus aku. Jadi beda, Mas Edis. Nabi Muhammad ketika mengatakan kata Mas Edis tadi ya, ada data bahwa Sayyidina Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad maka sungguh Muhammad telah mati. Itu ada keterangannya dalam Al-Quran, Mas Edis. Apa ayatnya? Qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutila inqalabatum ala aqabikum. Sungguh dari dulu Nabi Rasul telah diutus oleh Allah. Nabi Muhammad bukan utusan pertama. Afa immata, apakah ketika Muhammad mati, inqalabatum ala aqabikum, kalian akan murtad kembali? Kalian tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan, dia hanya manusia biasa. Tapi dasar yang kamu bawa kan itu kan dari Wikipedia ya. Itu dari Wikipedia. Oke lah, nggak apa-apa lah ya, dari Wikipedia ya. Itu hanya terjemahan. Nah, ternyata di sana justru menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang bisa mati. Yesus pun mati. Orang kalau mati nggak bisa, nggak sah kita jadikan sebagai Tuhan, saudara. Yesus saja mati, Nabi Muhammad mati. Afa immata inqalabatum ala aqabikum. Apakah ketika Muhammad mati kalian akan murtad kembali? Begitu. Justru dasar itu Nabi Muhammad manusia biasa, gitu loh. Baik, saudara-saudara. Saya baru ingat ini Gus Wafi. Ternyata saya hari ini tuh ada janjian. Saya baru ingat, kayaknya ada pesan. Saya ada janjian hari ini. Oke. Saya ada janjian mau ada kumpulan hari ini. Saya baru ingat. Oke, berarti mau pamit. Ya, kita nanti bisa lanjutkan ya Gus Wafi ya.
Oke, lanjut besok ya. Tapi oke besok. Tapi sebelumnya saya tanggapi lagi sedikit gini. Saya sering sekali ada istilah-istilah menganggap Yesus Tuhan, menganggap Yesus Tuhan. Maksudnya menganggap Yesus Tuhan itu maksudnya bagaimana? Menganggap Yesus itu adalah Bapa di surga gitu. Menganggap Yesus Tuhan adalah bahwa Yesus punya kesetaraan dengan Bapa. Ya jelas itu dikatakan, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Tapi kemuliaannya bukan dari dia sendiri kan? Iya jelas. Nah, kenapa dia juga menjadi seperti Bapa? Karena segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Diberikan, bukan dari dia ya? Iya diberikan kepada dia. Nah, apakah Musa ketika membelah lautan dia diberikan atau dari dia sendiri? Enggak, Musa nggak pernah menerima kemuliaan. Musa nggak menerima kuasa dari Bisa membelah lautan itu kemuliaan, bis? Bukan Musa yang Mukjizat membelah lautan, itu, Bis. enggak. Loh, kemuliaan ini kan mukjizat, bis. Bukan, maksudnya gini. Ketika orang Kristen memuliakan Yesus, kok dipersalahkan? Orang Islam bahkan lebih parah, bukan memuliakan lagi, bukan memuliakan Muhammad lagi, sampai kencing-kencingnya, sampai ininya diperebutkan. Coba Gus Wapi, salahkah memuliakan Yesus? Salahkah memuji, meninggikan Yesus itu salah nggak? Oh enggak salah. Kalau memuliakan biasa enggak salah. Tapi menganggap ada kesetaraan Yesus dengan Bapa Allah itu salah. Terus kalau orang Islam patuh sama Muhammad sama dengan patuh kepada Allah gimana? Perintahkan itu, Dis. Iya sama, gimana sih? Patuh itu berarti kita menuruti perintah. Tapi memuliakan, menganggap itu adalah iktikad keyakinan. Keyakinan menganggap bahwa Yesus ada kesetaraan dengan Bapa itu ditolak oleh Yesus sendiri. Loh, orang Islam menganggap Muhammad ada kesetaraan dengan Allah. Oh, enggak Loh, ada kalau itu. begitu barang siapa yang taat bacakan kepada ayatnya Muhammad kan sama dengan taat kepada Allah. Bedakan i'tikad, keyakinan dengan mengikuti perintah, Dis. Kalau Dulu di keyakinan zaman memang Musa- kami nggak pernah menganggap bahwa Yesus itu Bapa. Oh iya, tapi ada kesetaraan kan? Loh, ketika Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa di surga, itu sudah satu kesetaraan. Nah, kesetaraan. Nah, Muhammad itu juga yang pernah kita bilang, nggak barang bisa, siapa yang patuh kepada saya, dia sama saja dengan patuh kepada Allah. Itu udah kesetaraan. Itu tidak bisa, Dis, kesetaraan itu, Dis. Karena Yesus sendiri mengatakan, tidaklah sama antara dia yang mengutus aku dengan aku yang diutus oleh Memang dia. nggak sama, Yesus tuh nggak sama dengan Dis. Bapa. Maksudnya itu dalam hal kemuliaan jangan disamakan, Dis. Loh, bagaimana mungkin kamu mengatakan Muhammad tidak sama dengan Allah ketika kamu memuliakan Muhammad sama dengan memuliakan Allah. Taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Mengikuti Muhammad sama dengan mengikuti Allah. Bedakan antara taat kepada perintah. Dulu di zaman Musa, orang-orang kalau gak ngikuti Musa ya gak kenal Nggak sama Bapak ada Allah, orang Dis. ngikutin Musa, nggak ada. Orang-orang itu tidak ada yang mengikuti Nabi. Orang-orang itu mengikuti firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Bukan Nah, nabinya Itulah Nabi diikutin. Muhammad, Dis. Itulah Nabi Muhammad. Kita hanya Muhammad tidak pernah ngomong perintah Nabi barang siapa Muhammad yang karena patuh. perintah itu datang dari Allah, Dis. Gus Wapi, ada nggak Muhammad ngomong gini? Barang siapa yang patuh kepada firman Allah yang aku sampaikan, maka dia patuh kepada Allah. Muhammad ngomongnya nggak begitu. Muhammad ngomongnya barang siapa yang patuh kepada saya, bukan patuh kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Nabi Muhammad kan bilang, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Kenapa? Ajaran Nabi Muhammad dari Allah, Dis. Iya, makanya saya bilang yang dipatuhi, yang ditaati itu adalah Muhammad. Karena disuruh oleh Sedangkan di dalam Allah. Bible tidak boleh kepatuhan itu diserahkan kepada nabi. Itu namanya musyrik. Kepatuhan itu diserahkan kepada firman Tuhan. Makanya nabi-nabi itu nabi-nabi nggak pernah ngomong gini, dengarkanlah saya. Nggak boleh. Kalau nabi bilang begitu, dia harus dilempari dengan batu. Karena dia ngomong, dia sudah mengambil otoritas Tuhan itu. Dengarkanlah saya.
Nggak boleh Nabi ngomong gitu. Nabi selalu ngomong, beginilah firman Tuhan. Beginilah Nih. firman Tuhan. Nidis, Aduh, gimana ini? Kalau begini Sulit gimana, ini, Gis? Gimana? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Bagi Firaun. Nah, berarti Fir'aun harus nurut kepada Musa yang saat itu Jelas, dijadikan Allah. jelas Loh, katanya karena kamu Musa nggak itu boleh dibuat menuruti Musa Nabi. itu dibuat menjadi Allah bagi Firaun. Nih, saya kasih lagi. Saya kasih lagi gimana? ya. Yohanes ini ya, ada Tapi lagi ngomong-ngomong nih. saya sebenarnya sudah ada janji Gus Wafi. Saya baru ingat bahwa saya itu ada janji jam 9, jam 8. Begitu. Nanti Jam mungkin kita 8. bisa rehat dulu ya. Oke. Lanjut besok malam ya. Oke, boleh. Tapi pesan saya begitu ya Gus Wapi ya. Di dalam Bible tidak ada nabi yang pernah ngomong, beginilah perkataanku, dengarkanlah perkataanku. Aku harus kalian patuhi. Ah, itu namanya nabi itu sudah duduk di kursinya Tuhan. Nggak boleh gitu. Gini aja. Nabi itu harus bilang, beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Jadi yang menjadi otoritas itu sang firman itu. Bukan nabinya. Kalau nabi itu berbuat dosa. Musa itu bahkan dihukum dia. Karena dia, mengatakan sesuatu yang seharusnya itu menjadi wewenang daripada Tuhan. Musa itu dihukum dia. Kamu tidak akan masuk ke tanah itu. Karena kamu telah... begitu juga Bukan nabi-nabi. Musa itu. Daud. Itu kaumnya itu yang nggak boleh masuk ke tanah Palestina itu waktu itu. Tapi di Bible, Musa bisa menasehati Tuhan loh, Dis. Baiklah, kita lanjutkan nanti besok. Intinya begini. Besok Gus gini Wafi. temanya besok, konsep kenabian, status nabi di dalam Islam dan Kristen gimana? Oh iya, nabi di dalam Bible itu berbuat kesalahan. Daud Oke, berbuat kesalahan. kita bahas Salomo besok ya. berbuat kesalahan. Para nabi-nabi itu berbuat kesalahan. Makanya nggak boleh nabi itu ditaati, dipatuhi. Nggak boleh. Yang dipatuhi itu firman Tuhan. Yang disampaikan oleh nabi itu termasuk si nabi itu sendiri harus menyerahkan ketaklukannya kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan sudah menjadi manusia. Datang ke dunia jadi manusia. Makanya kepatuhan, ketaklukan kita kepada Yesus itu sama dengan ketaklukan kita kepada langsung itu. Langsung kepada Bapa di surga. Makanya patuh kepada Yesus. Makanya yang layak dipatuhi, yang layak duduk di kursi yang memerintah itu Yesus. Nabi-nabi nggak boleh duduk dengan duduk di Musa situ. dulu salah semua. Musa nggak boleh duduk di kursi itu. Yang boleh duduk di situ hanyalah Yesus. Nah, Yesus kan datangnya belakangan. Bagaimana kasus orang dulu di zaman Musa? Nah, karena Yesus itu pada hakikatnya adalah firman, sang firman. Yang kepadanya kita harus patuh, taat, siap gitu kepada sang firman itu. Jangan mencuri, siap. Jangan bersaksi dusta, siap. Itu kepada sang firman. Nabi-nabi juga harus menaklukkan diri kepada sang firman itu. Bukan malah nabinya ngomong, taatlah kepada saya. Kalau kamu taat kepada saya, kamu sudah sama saja taat kepada Allah. Berarti nabinya itu sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Oke lah, baik Gus Wafi. Nanti kalau dilanjut terus nggak Besok jam beres-beres. berapa? Inbok-inbokan ya. Iya, besok kalau bisa jam 9 malam ya. Oke, boleh. Inbok-inbokan lah pokoknya, oke? Temanya status nabi dalam Kristen dan Islam. Katanya mau ngajak si Elia, gimana? Biar saya Iya, inbok, enggak apa-apa. biar Kalau saya besok kabarin kamu dia. bisa ngajak Elia, saya bawa Bang Zuma. Ya, ketanya juga sama dia lah. Dia kan juga apakah dia bisa, apakah dia mau temanya apa kan gitu, betul? Yap. Oke. Oke. Gitu aja, Itu Gus Wafi ya. kabar yang Elia ya. Sampai ketemu lagi. Teman-teman, sebetulnya bukan hanya Bang Idis yang menjelaskan bahwa umat muslim itu menuhankan Nabi Muhammad, melainkan dari internal mereka sendiri mengakui akan hal itu. Tadi di cuplikan video awal di mana muslim itu menjelaskan bahwa yes, Allah SWT ya tidak lainnya Nabi Muhammad itu sendiri. Dan bukan hanya dia, saya tidak tahu namanya siapa, tetapi ada beberapa kelompok muslim yang memang dengan terangan mengakui bahwa mereka menuhankan Muhammad. Kemarin ada di satu diskusi saya lihat di mana seorang muslim mengatakan bahwa mereka juga percaya bahwa firman itu menjadi manusia.
Nah, yang menjadi manusia itu ya Nabi Muhammad. Jadi ternyata teman-teman, mereka juga memiliki konsep yang hampir mirip dengan konsep Kristen, di mana firman itu menjadi manusia. Nah, kemarin argumentasinya seperti itu. Jadi begini teman-teman, Gus Wafi seharusnya membuat satu kuliah besar-besaran ya, atau satu seminar besar-besaran begitu untuk menjelaskan kepada umatnya sendiri, kelompoknya sendiri bahwa Muhammad itu bukan Tuhan. Seharusnya seperti itu. Tetapi mau bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri bahwa praktik-praktik menuhankan Muhammad itu eh, sudah jauh-jauh hari kita melihatnya, seperti darah Nabi Muhammad itu diminum. Ini kan bagian dari mengkultuskan Muhammad seperti itu. Kemudian, mohon maaf ya, kencing Nabi Muhammad sendiri pun diminum. Katanya manis dan rasanya itu tidak pernah ada. Entah rasanya bagaimana ya, mereka sendiri pasti yang tahu ya. Tetapi itu fakta teman-teman. Bahkan, aduh, lebih parahnya lagi, kotorannya juga katanya dimakan. Lah ini bagaimana teman-teman? Ini bukannya kita mengkultuskan seseorang melebihi Tuhan itu sendiri. Jadi banyak sumber yang menjelaskan seperti itu. Dan di sini Bang Edis tidak sedang menyerang Islam, melainkan Bang Edis memberikan pencerahan kepada Islam, kepada Muslim, bahwa tidak harusnya manusia melakukan hal-hal seperti itu. Pengkultusan itu sesuatu yang tidak boleh seharusnya. Tapi faktanya seperti itu. Jika teman-teman juga mengimani kepada Taurat, Zabur, dan Injil, maka tidak ada satu perintah pun yang membuat kita mengkultuskan manusia berlebihan seperti itu. Tidak ada. Tidak ada teman-teman. Nah di sini beberapa topik lagi yang dibahas oleh Gus Wafi tentang kasih, tentang mereka mereka juga menghormati Isa Al-Masih, yang di dalam kepala mereka Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Kalau begitu teman-teman, maka kalian melanggar banyak hal. Dalam hukum kasih, kalian Muslim itu melanggar hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu. Karena fakta membuktikan bahwa penyebaran Islam itu identik dengan penumpahan darah. Penyebaran Islam identik dengan kekerasan. Di sini hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus, kalian melanggarnya. Karena apa? Yesus Kristus ketika dia mengajar ya, dia mengajar banyak orang yang datang kepadanya. Namun apa? Hanya sedikit yang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus marah dan bunuh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus itu? Tidak, dia tidak marah. Kemudian dia datang kepada orang-orang yang dianggap itu orang-orang terpinggirkan, kaum marginal seperti itu yang tidak dianggap. Yesus Kristus malah datang kepada mereka. Para murid-muridnya marah. Tapi apa? Yesus Kristus tetap melakukan itu. Dia datang kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang berdosa. Disinilah kita melihat bagaimana Yesus Kristus benar-benar melakukan apa yang namanya kasih itu. Dia mengasihi lintas orang. Ya kan? Mau dianggap itu kaum terpinggirkan kah? Apakah enggak? Yesus Kristus mampu mengasihi itu semua. Dari anak-anak, orang tua, pokoknya lintas usia. Yesus Kristus menunjukkan kasih itu. Lalu kalian berkuar-kuar bahwa kalian menghormati Yesus Kristus dan taat kepada perintah Yesus Kristus. Apa yang kalian taati? Kalian hanya datang mencopot satu ayat bahwa Yesus Kristus mengatakan bahwa kita hanya menyembah kepada satu Allah. Itu kan? Itu aja yang membuat kalian tuh ngotot bahwa kalian itu taat kepada Isa Al-Masih, taat kepada Yesus Kristus. Karena perintah tadi.
Bagaimana penjelasan Yesus bahwa kita menyembah kepada satu Allah. Kenapa kalian ngotot di sana? Karena poin itu menguatkan doktrin kalian yang percaya bahwa Tuhan itu hanya satu, tunggal. Jadi kalian itu datang seakan-akan kalian menyembah kepada Yesus Kristus. Itu ada maunya. Karena faktanya apa? Di lain sisi kalian mengagung-agungkan Yesus Kristus. Di lain sisi kalian mencaci maki. Kalian tidak taat sama sekali tentang perintah kasih yang Yesus Kristus lakukan. Yes teman-teman. Jadi tolonglah, jujurlah kepada diri kalian sendiri. Bahwa kalian itu sebetulnya memusuhi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mengajarkan banyak hal. Mengajarkan kasih pertama. Mengajarkan jangan membenci sesama manusia. Kalian ISIS apa? ISIS itu golongan dari Islam itu sendiri. Yang memiliki prinsip bahwa mereka akan menegakkan syariat Islam. Dengan cara memerangi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Itu ISIS. Bagian dari Islam. Bagian dari kelompok kalian sendiri. Dia bukan hanya melanggar perintah Isa Al-Masih, perintah Yesus Kristus, melainkan melanggar juga 10 hukum Taurat. Ingat, kalian percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Tindakan yang dilakukan oleh ISIS itu melanggar hukum kasih, melanggar juga 10 hukum Taurat. Jangan membunuh. Kalian apa? Penggalah leher mereka. Nasrani dan Yahudi itu musuh kita. Lalu klaim kalian bahwa kalian mengimani Taurat, Zabur, dan Injil apa? Di mana poinnya? Sekali lagi jangan berbohong. Jangan berbohong. Kalian perlu bertobat. Kalian perlu datang belajar dari Alkitab. Memahami arti kasih yang sebetulnya itu. Oke? Kalian jangan mengajari orang Kristen tentang kasih karena kami sudah khatam. Kami sudah khatam tentang kasih itu. Kenapa? Karena Tuhan kami yang kami sembah itu bukan hanya bicara kosong, tetapi Dia membuktikan dan melakukan apa yang namanya kasih itu. Ingat, kalian dan saya sama-sama manusia berdosa ya, karena kita memiliki nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Kita yang berdosa. Namun Allah yang bertindak untuk menyelesaikan dosa kita. Itu didorong karena kasih Allah yang besar itu. Maka dari itu Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengar itu teman-teman. Jadi kalian jangan omong kosong saja mengatakan bahwa kalian itu orang-orang yang membawa damai. Islam itu agama pembawa damai. Apa? Damai di mana? Tunjukkan kepada saya negara-negara muslim yang hidup dengan damai, tentram di sana. Tidak ada. Orang malah hidup penuh dengan ketakutan. Takut diserang, takut dibunuh, dan sebagainya. Saya ingat betul pernah ISIS membunuh 22 orang Kristen. Memenggal mereka. Memaksa mereka untuk mengaku bahwa mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Memaksa orang-orang Kristen itu untuk meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi? Detik-detik terakhir mereka harus eksekusi mati oleh ISIS itu, kelompok-kelompok ISIS itu. Orang-orang Kristen, 22 orang itu, terdiri laki-laki semua, dibunuh satu-satu. Tidak ada satu pun dari mereka yang menyangkal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tidak ada. Kenapa? Kenapa iman mereka begitu kuat? Karena kasih itu mengakar di dalam hati kami. Kalian perlu tahu itu muslim. Kasih itu sangat mengakar di dalam hati kami. Dia yang adalah Allah
mau datang ke dunia ini menggantikan dirinya yang seharusnya saya itu mati binasa. Tetapi dia menggantikan kita dengan dirinya sendiri. Dia mengalahkan maut itu. Kita pada akhirnya menikmati kasih karunia Allah itu. Maka dari itu, mendorong mereka untuk tidak mungkin menyangkali iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan mungkin. Karena kasih kepada Allah yang tertanam begitu kuat di dalam sanubari mereka, dalam hati mereka. Jadi jangan kalian bicara kasih dengan kami. Karena banyak orang-orang Kristen yang mati martir. Mereka mati karena membela iman mereka, mempertahankan iman mereka. Jadi konsep mempertahankan iman pun kita berbeda. Kami mempertahankan iman kami karena taat sepenuhnya kepada Allah sampai kami mati. Dalam hal ini ketika orang datang menganiaya kami siap mati karena mempertahankan iman kami. Tetapi konsep kalian apa mempertahankan iman? Kalian pergi membunuh orang lain dengan alasan mempertahankan iman kalian. Kalian pergi membunuh orang lain dengan alasan kalian itu bertakwa kepada Allah. Apa itu teman-teman? Jadi konsep kita tentang mati di jalan Allah itu berbeda. Kami mati karena tetap taat kepada Dia sampai mati. Namun kalian pergi memerangi orang lain sampai mati di peperangan. Jadi berbeda teman-teman ya. Berbeda. Satu hal yang perlu kalian tahu, bahwa kekerasan, kejahatan tidak akan mungkin membuat dunia ini damai. Yes, tidak bisa. Karena itu prinsip Alkitab jelas. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ketika ada orang yang menjahatimu, doakan dia. Berkati dia. Yes. Karena hanya kebaikanlah yang bisa mendamaikan dunia ini. Hanya kebaikanlah yang bisa mendamaikan dunia ini. Maka dari itu, kalau kalian mau benar-benar hidup kalian dipenuhi oleh kasih Allah itu, datanglah kepada Yesus Kristus. Datanglah kepada Dia. Belajarlah bagaimana arti makna kasih itu. Di mana kalian bisa belajar hal itu? Beli Alkitab, belajar. Baca Alkitab itu bolak-balik. Kalian akan menemukan apa itu kasih. Makna kasih itu seperti apa? Jadi kita memberi tanpa memikirkan imbalannya apa. Itu salah satu contoh kecil tentang kasih. Kalian apa? Memberi supaya mendapatkan sesuatu. Buat amal supaya dosa kita dihapus sedikit-sedikit. Nah, itu bukan konsep kasih sebetulnya. Karena kasih itu memberi tanpa alasan. Itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau memperbandingkan memberi dalam konsep Kristen dan Islam, maka berbeda teman-teman ya. Karena kami memberi, karena Allah terlebih dahulu memberi dirinya kepada kami. Jadi kami sebagai orang-orang Kristen harus memberi. Maka ada satu slogan di dalam kekristenan. Kita diberkati, kita harus memberkati juga orang lain. Begitu teman-teman. Jadi jangan bicara kasih dengan kami. Karena konsep kasih, kami sangat memahami tentang kasih itu. Nah, untuk teman-teman semua yang mau berkomentar, silahkan. Saya persilahkan untuk berkomentar. Hanya berkomentarlah dengan baik. Jangan tebar kebencian di channel saya. Untuk teman-teman Kristen, silahkan share video-video yang ada di Kabar Baik Channel sebanyak mungkin di media sosial kalian semua. Sehingga banyak orang yang ikut belajar dengan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.